Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak solih-solihah hebat semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi ya dengan Ustadzah Wira. Kali ini kita akan belajar BPI. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita Allah mudahkan dan juga menjadi berkah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan belajar BPI Bina Pribadi Islam kelas 3 semester 2 tentang mahram ya kakak-kakak. Ada yang tahu mahram itu apa? Ya, Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan. Salah satunya tentang kaidah mahram. Dalam Islam, mahram digunakan sebagai batasan kita dalam berinteraksi atau bergaul dengan orang lain. Orang yang mempunyai hubungan darah itu disebut mahram. Ada juga yang disebut mahram karena sebab hubungan pernikahan atau sepersusuan ya kakak-kakak. Mari kakak-kakak kita teliti lagi. Apa itu mahram ya kakak-kakak? Mahram itu berasal dari bahasa Arab, yaitu harama, yahrumu, harama, wa marhamah, yang artinya yang haram atau yang terlarang. Jadi pengertiannya menurut bahasa mahram itu adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya sebab keturunan nasab, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak sudah mengerti mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi karena ada 3 perkara, yaitu karena adanya nasab atau keturunan, kemudian adanya saudara sepersusuan, dan juga karena adanya ikatan pernikahan ya itu kakak-kakak. Kemudian mahram itu dibagi menjadi 2 ya kakak-kakak. Mahram yang pertama ada mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad adalah mahram yang tidak boleh dinikahi selamanya, yakni karena nasab keturunan, misalnya orang tua kita ke atas seperti nenek, kakek, dan seterusnya, kemudian ke bawah anak kita, cucu, dan seterusnya. Kemudian adanya ikatan pernikahan, misalnya ibu dari istri itu tidak boleh dinikahi ya, dan saudara sepersusuan atau rodaah ya. Kemudian mahram muakkad. Mahram muakkad adalah orang yang tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Jika kondisi ini hilang, maka menjadi halal atau boleh dinikahi. Oke kakak-kakak, mari kita coba mengenali mahram ya, mahram kita ya kakak-kakak. Di sini ada diagram ya tentang hubungan persaudaraan ya, mulai dari saudara dari ayah, saudara dari ibu, kemudian saudara-saudara kita, dan juga saudara anak dari saudara-saudara kita. Jadi di sini ada ada keterangan ya kakak-kakak. Yang dilingkari itu berarti bukan mahram, sedangkan yang dilingkari itu adalah mahram. Artinya yang mahram itu dalam kondisi apapun itu tetap haram untuk dinikahi, artinya tidak boleh dinikahi selamanya. Misalnya saya terhadap saudara perempuan saya
Ya, saya di sini seorang laki-laki yang ada tulisan saya ini ya terhadap saudara perempuan saya, berarti saya mempunyai hubungannya saudara perempuan saya itu mahram saya, sehingga tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Begitu juga terhadap ibu, ayah, terhadap bibi, terhadap nenek, kakek ya. Kemudian terhadap keponakan juga demikian. Nah, yang bukan mahram adalah yang dilingkari dengan warna merah, yang artinya jika terjadi jika tidak adanya kondisi sesuatu maka boleh dinikahi, begitu ya kakak-kakak. Yaitu misalnya istri dari saudara laki-laki saya, kemudian istri dari sepupu laki-laki saya, seperti itu ya kakak-kakak yang lain jenis begitu. Kemudian bagaimanakah adab bergaul dengan mahram kakak-kakak? Ya, meskipun kita itu mahram, meskipun kita sedarah ya kakak-kakak, tapi kita harus bergaul dengan memperhatikan adab-adab. Adabnya apa saja? Yang pertama, ucapkan salam bila bertemu. Jadi jika kita bertemu mahram kita, saudara kita, maka kita wajib ucapkan salam. Kemudian yang kedua, berbuat baik dan selalu jujur. Jadi tidak boleh berbohong. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan apabila terjadi kesalahan. Manusia pasti sering melakukan kesalahannya kakak-kakak, termasuk perselisihan atau perbedaan pendapat antara saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tetapi dengan sesama mahram kita harus saling memaafkan. Kemudian yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Yang kelima, saling tolong-menolong. Kemudian yang keenam, menjauhi segala hal yang menimbulkan keburukan. Kemudian bagaimana adab bergaul dengan orang yang bukan mahram kita ya kakak-kakak? Orang yang bukan mahram itu berarti orang yang boleh dinikahi atau halal untuk dinikahi, seperti itu ya kakak-kakak. Yang pertama, adab bergaul dengan orang yang bukan mahram itu adalah menundukkan pandangan satu sama lain. Jadi tidak boleh saling memandang begitu ya, karena itu dilarang begitu ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, menjauhi melakukan kontak fisik ya, tidak bersalaman, tidak bersentuhan ya kakak-kakak. Karena yang bukan mahram itu dapat membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, menjauhi berdua-duaan atau khalawat. Jadi tidak boleh berdua-duaan karena Allah melarang ya untuk berdua-duaan karena dapat menimbulkan fitnah dan juga dapat menimbulkan perbuatan yang buruk begitu. Kemudian seringkali kita tidak bisa membedakan saat kita mengucapkan kata mahram dan muhrim ya. Padahal ternyata kata mahram dan muhrim itu berbeda artinya ya kakak-kakak. Nah, jadi tahukah kalian perbedaan mahram dan muhrim itu apa? Coba kita lihat. Seperti yang tadi kita sudah pelajari, mahram ialah orang yang haram atau dilarang untuk dinikahi karena memiliki nasab atau garis keturunan, sepersusuan, dan ikatan pernikahan. Sedangkan muhrim adalah orang yang sedang memakai pakaian ihram ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh ya. Sekarang sudah jelas kakak-kakak, muhrim dan mahram itu tidak sama, bahkan maknanya itu sangat jauh berbeda ya kakak-kakak. Jadi ketika kita menyebutkan seseorang yang dilarang untuk dinikahi, orang yang bukan mahram kita, jangan lagi menyebutnya dengan kata muhrim, karena muhrim itu adalah orang yang sedang memakai pakaian ihram ketika sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Alhamdulillah kakak-kakak ya, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah kakak-kakak hebat yang sudah
mengakses materi, kemudian membuka dan memahami materi ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.